Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amah wa yadfa'u niqmah wa yukafi'u mazidah. Wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudara-saudariku semuanya, semoga senantiasa berbahagia. Mohon dimaafkan kesalahan yang tidak kami sengaja atas kondisi jaringan dan kesalahan teknis yang dilakukan oleh admin kami. Kami sudah siap 5 menit sebelum acara live malam hari ini dimulai. Namun apa boleh buat, karena yang memiliki jaringan bukan saya, dan saya pun harus mengikuti arahan dari admin. Maka perkenankanlah hamba yang hina dan dina, yang kurang mulia, yang tidak sengaja ini dimaafkan. Mohon dimaafkan atas segala kesalahan. Karena sudah banyak tulisan panjenengan yang masuk, yang seharusnya siap kita bahas bersama. Dan bahkan kami pun sudah menyiapkan kitab-kitabnya. Sebagian tadi saya beberapa menit sebelum live melihat tulisan-tulisan panjenengan dan akhirnya meresponnya, membahasnya, memperlihatkan kitab dan dalilnya. Tapi ternyata tulisan panjenengan secara otomatis tidak bisa dipulihkan. Mohon dimaafkan, sekali lagi mohon maaf. Kami tidak sengaja, mohon dimaafkan. Ya memang seperti ini, kadang-kadang kalau pas live itu kadang lancar, ya, kadang ada gangguan, ya. Tadi sudah disiapkan 5 menit sebelum acara live ini itu sudah oke, ya. Tiba-tiba dalam 3 menit, ya, setelah tag-nya jam 9 itu ternyata ada gangguan. Ya, semoga saja gangguan tersebut tidak terulang kembali. Sekali lagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan bosan untuk menulis kolom komentar dan pertanyaan panjenengan. Pasti akan kami baca, kami tanggapi, walaupun belum semua. Saudara-saudariku semuanya yang berbahagia, sesuai dengan tema malam hari ini kita akan membahas tentang apa yang sudah disampaikan ya oleh Habib Umar bin Hafid. Tadi menurut admin sudah ditampilkan di deskripsi atas ceramah khutbah pidato dari beliau Habib Umar bin Hafid. Nanti insya Allah akan kami sertakan kembali di deskripsi. Bahwa beliau mengatakan setiap tahun itu Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW itu selalu rawuh bersama dengan kami, ya, kita ini kan di Tarim sana itu kan ada acara rutinan tahunannya, ziarah ke makam Nabi Hud alaihissalam. Terus Rasulullah juga bersama dengan rombongan peziarah tersebut. Tidak hanya waktu menziarahi makam Nabi Hud saja, tapi juga makam
para pembesar kaum Ba'alawi yang ada di sana, bahkan yang dimakamkan di daerah Zambal, Tarim sana. Waktu ziarah ke makam Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam juga begitu. Waktu berziarah ke makam Habib-habib yang terkemuka di antara mereka, juga Nabi kita Muhammad SAW menghadiri bersama-sama dengan mereka dalam acara ziarah tersebut. Nah, inilah yang kadang bisa diterima oleh kalangan tertentu, tapi mayoritas belum bisa diterima oleh orang-orang yang belum pada tingkatannya. Tetapi orang yang pada tingkatan awam ini tidak serta-merta divonis, oh kamu belum mampu menganalisanya. Tidak seperti itu. Kita kembalikan ke ajaran yang murni dan normal-normal saja. Apakah ada amaliyah ya yang telah dan biasa dilakukan oleh mereka itu benar-benar membawa maslahah, baik untuk internal mereka ataupun eksternalnya? Ternyata kan ya tidak. Padahal agama Islam itu rahmah bagi seluruh alam. Maka ketika kita melihat dan mendengar ucapan yang keluar dari lisan seorang yang terkenal sekalipun, selevel Habib Umar bin Hafid sekalipun, kita tidak boleh mempercayainya begitu saja. Karena jika dilihat dari sisi sejarah pun, makam Nabi Hud itu pun ya hanya sekedar berdasarkan Qorinah wal Mukasyafah, tidak berdasarkan penemuan yang hakikah. Asli memang makamnya di situ tidak. Karena ada beberapa versi Nabi Hud itu ada di Wadi As-Salam, Najaf, Ira, dan ada yang mengatakan lagi berada di sebelah selatan masjid yang ada di Damaskus, Syria. Bermacam-macam, dan bahkan ada yang mengatakan di Yordania, macam-macam. Lah, intinya karena Nabi Hud itu Nabi yang usianya terpaut lama ya, jaraknya, zamannya dengan Rasulullah SAW, maka sulit untuk ditemukan makamnya. Kecuali makam Nabi Ibrahim itu masih ada di daerah Hebron, Palestina. Makam kuburan, bukan makom. Takhidhu makomi Ibrahim musola yang ada di dekat Ka'bah itu makom tempat berdiri, ya, isim makan dari kata-kata koma yakumu, ya. Makom, tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun bangunan Ka'bah, itu makom. Tapi kalau yang makamnya itu di daerah Hebron, Palestina, Yerusalem. Nah, kalau makam Nabi itu lebih lama lagi. Ceritanya bumi itu dijungkir balikkan, ya. Ada angin ribut yang dahsyat luar biasa, gempa, ya, yang menenggelamkan, ya, kota-kota para umatnya. Terus akhirnya kok tiba-tiba Nabi Hud itu ditemukan makamnya, itu bagaimana? Inilah hasil dari penemuan dari para kaum penganut tasawuf, khususnya Thariqah Alawiyah. Di dalam akun YouTube-nya itu ada Thariqah Alawiyah di Hadramaut. Kaum Ba'alawi yang memiliki metode dalam pendekatan dirinya kepada ilahi yang berkembang di daerah Hadramaut, Yaman, provinsi. Kalau dibawa ke Indonesia ini, menurut Habib Lutfi bin Yahya, katanya semua Thariqah yang paling bagus adalah Thariqah Alawiyah. Bisa mengalahkan Thariqah Naksabandiyah, Qadiriyah, Syadziliyah, Satoriyah, ya, dan Thariqah-Thariqah lainnya. Nah, ini Thariqah Alawiyah.
tidak berkiblat pada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tetapi berkiblat pada Alwi bin Ubaidillah. Jadi harus jeli dalam membedakan ini, sampai Makobatul Ashraf dunia pun bisa terkecoh kok. Khususnya Makobah Ashraf yang ada di Turki, Istanbul sana itu bisa terkecoh. Dikira Alawiyah, Robitoh Alawiyah. Oh, berarti Alawi bin Ubaidillah itu. Oh, enggak, itu berarti Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Pemahamannya seperti itu. Padahal enggak. Robito Alawi itu adalah ikatan, perhimpunan, perkumpulan keturunan Alwi bin Ubaidillah. Nah, ini bisa terkecoh gara-gara nama Alawiyah. Nah, termasuk di antara Thariqah Alawiyin atau Alawiyah, para habaib Alawi itu ya berkembang sejak dulu, ada di daerah provinsi Hadramaut Yaman itu. Di antara tokohnya yang sangat terkenal dan didewa-dewakan oleh Khalifah Ali adalah Habib Umar bin Hafid. Habib Umar bin Hafid. Nah, Habib Umar bin Hafid sendiri ya pernah berkhutbah seperti yang penjenengan lihat nanti di deskripsi videonya, bahwa setiap tahunnya itu Rasulullah SAW itu datang turut berziarah bersama dengan mereka ke makam Nabi Hud alaihissalam. Dan bahkan ada cerita lagi ketika para peziarah makam Nabi Hud melihat makamnya yang terbelah itu, Nabi Hud duduk di situ, lalu bisa bercengkrama, ya semacam-macam lah itu. Ini penglihatan secara mukasyafah, tidak bisa dijelaskan secara syariah, apalagi ilmiah, ya nggak masuk dalam kategori itu. Inilah yang membuat Thariqah Alawiyah itu perlu dikoreksi, tidak sesuai dengan standar Thariqah An-Nahdiyah Al-Mu'tabaroh yang sudah disepakati oleh para pendiri Nahdlatul Ulama. Jam'iyah Thariqah An-Nahdiyah atau Jatman, ya, kalau kemasukan Thariqah Alawiyah ini bisa ambiar bisa ambiar. Yang disepakati ya Thariqah, ya mungkin Qadiriyah, Naqsabandiyah, Rifaiyah, Syadziliyah yang sudah ada itu aja. Nah, kalau memang Thariqah itu benar-benar dikatakan mu'tabaroh, ya, jelas-jelas usul ilallah, ya, tidak ada kemungkinan usul ila syaiton, maka apakah saya ini mengikuti Thariqah? Thariqah saya itu dulu banyak. Sejak masih belum menikah itu saya sudah masuk Thariqah Syadziliyah. Beat dengan mengamalkan kitab Asirul Jalil, ya, Fi Fadilati Hasbunallah wa Ni'mal Wakil itu. Setiap hari itu saya baca Hasbunallah wa Ni'mal Wakil itu minimal 450 kali. Minimal itu setiap 24 jam sekali duduk. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah. Tapi setelah beberapa tahun menikah saya tinggalkan. Saya tanggalkan. Saya baca sakolo-kolo. Begitu juga pernah beat Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Dan bahkan Thariqah Satoriyah. Macam-macam saya itu. Tapi menurut guru saya, ya ini kan saya tidak mengandalkan kemursidan guru saya, lebih baik Thariqah itu Thariqah apa? Ada Thariqah 4 macam Thariqah sesuai dengan hadis Rasulullah. Apa pertama? Ya kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, walatakun khomisan, itu fatahlik itu. Itu hadis Nabi SAW, itu jelas bahwa Thariqah, ya, yang paling mu'tabaroh itu adalah Thariqah jadi ilmuwan, ya, metode hidup yang bisa usul sampurna ilallah, ya, menjadi insan kamil, ya, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, ya, itu jadilah ilmuwan, pengajar atau punya ilmu lah, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dokter ya ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, ya
ilmu persenjataan, ilmu nuklir dan lain sebagainya. Pokoknya ilmuwan, tidak harus ilmu tentang kerohanian saja. Pokoknya ilmuwan, ya ilmu sejarah atau sejarawan, wartawan itu juga termasuk ya ilmuwan juga, asalkan dia niat untuk mempelajari apa yang ia temukan. Ilmuwan, kun aliman, au muta'aliman, atau pembelajar, orang yang selalu belajar. Saya ini bukan aliman, tapi muta'aliman. Tapi torekoh saya itu torekoh muta'alim. Jadi ada kitab Ta'limal Muta'alim itu. Jadi selamanya sampai saya mati itu akan tetap terus belajar. Karena perintah Rasulullah ini, kun, jadilah kamu aliman, orang yang berilmu atau mengajar, au muta'aliman, atau yang belajar. Kan jelas ada istilah long life education gitu, atau tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi itu. Belajar seumur hidup, nggak ada kata finish, habis, titik, selesai, itu nggak ada. Jadi kun aliman au muta'aliman au mustami'an, atau mendengarkan. Karena usia seseorang itu dibatasi ya dengan waktu atau kesempatan bisa ikut ngaji itu kan ya nggak sama setiap orang itu. Ada yang sibuk bekerja full, ada yang seorang pelancong ya, bisnismen, keluar negeri, keluar kota, keluar pulau terus gitu. Nah, pekerjaan atau aktivitas yang paling ringan itu mendengarkan. Kalau melihat ya seperti ngaji live ini kan ya ada energi yang harus kita siapkan untuk mata kita, lalu telinga kita, dua-duanya. Kalau mendengarkan saja kan bisa rileks. Oleh sebab itu saya sering menyapa panjenengan para pemirsa dan pendengar sekalian, kayak radio saja. Itu kan au mustami'an, atau mendengarkan, au muhibban, atau mencintai ilmu, mencintai orang yang berilmu. Jadi mencintai seseorang ya, atau fan keilmuan tertentu itu akan bisa menyebabkan kita akan tercurahkan ya, mendapat bagian daripada keberkahan ilmu tersebut. Karena kecintaan, cinta dulu baru bisa merasakan. Au muhibban, bukan muhibbin Habib, bukan. Nanti kalau muhibbin Habib beda lagi, kecuali Habib yang benar-benar nggak bercerita khurafat ya, nggak gabrus lah ya misalkan ya. Kecuali itu, au muhibban wala takun khamisan. Jangan jadi orang yang kelima, fatahlika, maka kamu akan binasa. Inilah toreko saya itu 4. Bukan Qadiriyah, Naksabandiyah, Syadiliyah, Satoriyah, Rifaiyah, bukan, tapi aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban. Itu toreka saya. Sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Sebenarnya toreka itu kan metode. Kalau metode toreka itu buletisasi, bulet ruwet, ya nggak usah diikuti. Kadang-kadang toreka itu kan ingin sampai usul ilallah itu dengan metode yang harus menghajar nafsu, tidak boleh makan minum yang menyenangkan sesuai dengan kemauan kita ya, selera kita, nggak harus kita hajar nafsu kita. Ada yang seperti itu, tapi ada yang menempuh jalur torekoh mengikuti nafsu. Yang penting bukan hawa nafsu yang haram. Macam-macam. Torekoh itu metode. Torekoh modern sekarang ini harusnya tidak perlu bertele-tele, praktis, supaya apa? Kita ini mampu bersaing dalam peradaban hidup manusia sedunia ini, kita mampu bersaing. Saya analogikan dulu itu orang mau berbicara telepati atau jongko sukmo itu harus puasa 40 hari, 7 hari itu harus mutih, nggak boleh makan yang bernyawa, minum yang mengandung manis atau pahit atau pokoknya harus air putih lah, kosong putih. Lalu 3
3 hari yang terakhir harus pati geni. Itu baru bisa komunikasi jarak jauh dari Surabaya ke Cirebon. Dulu ya, dulu ilmu telepati kuno atau klasik. Lah sekarang apa perlu seperti itu? Nggak perlu. Cukup beli HP harga 500.000, ya, daftar akun Google atau Gmail, lalu masuk ke YouTube, lalu bisa buka WhatsApp, ya, bisa ada video call. Dia bisa teleponan, bisa mengirim tulisan. Ya sama seperti ini, ngaji bersama murah meriah seperti ini, ya, kita bisa bersilaturahmi langsung, ya, tanpa harus mengeluarkan banyak biaya dan menyediakan tenaga, waktu. Seperti ngaji rombongan ke Gus Ikdam Blitar misalkan di Sabilu Taubah, itu kan ada yang sampai 2 hari 3 hari perjalanan, ya. Ini kan ngaji praktis, ya. Jadi praktis dan insya Allah materinya pun ya tidak kalah lah menarik. Tidak kalah menarik, maaf bukan promosi. Nah ini namanya toreko, metode toreko sekarang itu yang paling bagus. Toreko apa? Toreko 4 ini loh: aliman, muta'aliman, mustami'an, muhibban. Jadi nggak perlu macam-macam, karena toreko itu kalau sudah kadung di baiat itu sulit untuk bisa keluar dari tempurung. Akhirnya yang terjadi adalah fanatisme buta, bagai katak dalam tempurung. Ya sama seperti itu tadi lah, kok digawe soro-soro. Kita kepingin kebal, ya nggak perlu kita memanggil jin, ya, yang melindungi kulit kita, nggak perlu sekarang. Yang penting kita berlaku benar, ya, dan banyak uangnya. Itulah orang yang kebal, orang yang sakti mandraguna. Jangan berlaku dosa, jangan berbuat salah, korupsi dan lain sebagainya. Insya Allah kita ini akan kebal atau jaduk, ya, ya. Saking papak palune pandi. Jadi nggak perlu kita macam-macam. Karena apa? Kalau kita mengamalkan ilmu kekebalan itu ya nggak akan bisa kaya, nggak akan bisa alim. Nah, otak kita tumbul karena ilmu kanuragan itu. Kecuali dulu pada waktu gegeran, perang, ya. Ya, itu perlu. Kalau sekarang eranya berbeda. Kita ini harus bertorekoh, tapi praktis. Torekoh 4 itu tadi. Aliman, muta'aliman, mustami'an, muhibban. Intinya adalah torekoh yang bisa memudahkan kita masuk surga dunia sampai di akhirat, ya 4 itu. Sesuai dengan hadis Nabi yang lain, man salaka torikon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu torikon ilal jannah. Kan itu. Barang siapa suluk torekoh, lah bahasanya man salaka, man sopowongi salaka ngambah torekon ing dalan. Ini biasanya diartikan suluk torekoh. Barang siapa menempuh jalur atau metode, ya, yang dimana dalam metode itu dia bisa menghasilkan ilmu. Ini kan pun aliman, muta'aliman itu, au mustami'an muhibban itu. Maka sahalallahu lahu torikon ilal jannah. Maka Allah akan memudahkan ia dalam menempuh dan merasakan memasuki alam kebahagiaan jannah di dunia yang menghantarkannya masuk surga di akhirat. Man salaka torikon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu torikon ilal jannah. Itulah torikoh yang mutabaroh saat ini lah, ya. Kalau memang mau masuk torikoh mutabaroh ala an-nahdiyah misalkan jadman, ya monggo, gak masalah, saya nggak melarangnya. Yang penting metode-metode itu tidak sampai mengganggu, ya, kita untuk terus belajar. Kadang-kadang torikoh tertentu itu kan menutup diri dan komunitasnya dari informasi luar, dari orang lainnya, dari ulama lainnya. Itulah yang membuat torikoh tersebut bukan torikoh yang mutabaroh, tapi ghairu mutabaroh. Kalau jadman, jami'ah torikoh an-nahdiyah, itu jelas mutabaroh, tergantunglah mursyidnya masing-masing. Lah torikoh yang ghairu mutabaroh atau setengah mutabaroh alawiyah ini, apalagi torikoh alawiyah ala ta'alawi, diantaranya apa yang seperti disampaikan oleh Habib Umar bin Hafid tadi, itu tidak masuk di akal yang syihah. Jadi
Wong makamnya Imam Nabi Hud itu tidak di situ. Kalau toh memang di situ, itu mungkin berupa prasasti atau ya monumen lah, tapi dibentuk seperti bentuk makam. Memang sudah ribuan tahun yang lalu makam itu ditemukan. Ada manuskripnya, ada. Saya menelusuri, ada manuskripnya. Bahkan Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam itu dulu ya sering ziarah ke makam Nabi Hud tersebut. Ini terekam dalam kitab Syarhul Ainiyah. Ada kitab Syarhul Ainiyah. Bahkan saya sudah mutalaah ini 5 menit sebelum live ya. Karena untuk menanggapi pertanyaan panjenengan, tapi ternyata pertanyaan jenengan itu malah hilang semua. Ya, mohon dimaafkan, sekali lagi dimaafkan. Wa kana Sayyiduna Al-Faqih radhiyallahu anhu yaqul ana li ahli baladi kal ghaith. Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam, ya, katanya itu waliullah yang super lah, Superman. Wa kana yaqulu alayya minal qara ila qabri Hud alaihi salam yakni fi syafa'ah. Itu sangat-sangat menyanjung dirinya sendiri dan disanjung berlebihan oleh orang lain. Waqala Sayyid Az-Zaid At-Taqi Al-Abid Muhammad bin Ali bin Umar Ba'alawi lam yamut ahadun minas sada Ali Ba'alawi illa waqad aslahalahu Al-Faqih Muhammad bin Ali bin Ba'alawi manzilahu. Lain loh. Yang dipakai, yang dipegang oleh Thariqah Alawiyah itu seperti ini. Seorang sayyid yang sering berzuhud, yang bertakwa, yang ahli ibadah. Waqal as-sayyid Az-Zaid At-Taqi Al-Abid, dia namanya Muhammad bin Ali bin Umar Ba'alawi. Beliau berkata, tidak ada seorang pun dari golongan Sayyid keluarga Ba'alawi, ya, kecuali ketika dia mati itu sudah disediakan, ya, diluluskan jalannya oleh Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam, ditempatkan di tempat yang di alam barzahnya itu, ya, di surga lah, ya, di satu rumah yang mewah. Ini bahasanya itu seperti itu, bahasanya seperti itu. Nah, ini kan berlebihan. Bahkan ada lagi perkataan dari Syekh Soleh Muhammad bin Sa'id bin Umar Balhaf, dari ayahnya Sa'id, ya, ma shallaina ala janazatin, kami tidak menyalati jenazah illa wa Syekh Muhammad bin Ali, ya, Al-Faqihil Muqaddam yusolli ma'ana, kecuali Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam itu turut serta sholat bersama kami. Bihusni niyatin maksudin ba'da wafati, walaupun Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam itu sudah wafat, bisa nyolati, ikut sholat berjamaah dengan kami. Ya, aneh kok enggak? Nah, ini Thariqah Alawiyah namanya. Termasuk yang ditempuh oleh Habib Umar bin Hafid, ya, mudir pondok pesantren Darul Mustafa Tarim. Ya. Nah, penjenengan sendiri yang menilainya. Saya tidak mengatakan beliau kafir atau munafik atau zindik, tidak. Saya hanya menyampaikan apa yang telah sering kita dengar dan kita lihat di lapangan. Siapa beliau sebenarnya? Ini seorang Habib yang domisilinya ada di daerah asal-usulnya para Habib yang ada di Indonesia. Ya seperti ini. Jadi Indonesia, ya malah nemen. Karena ada kitabnya, ada pegangannya, ada rujukannya. Bahkan ini ceritanya lagi, Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam itu ketika bertemu dengan Nabi Hud itu tidak harus di tempat yang sepi sendiri, misalkan di lapangan atau di hutan atau di tepi lautan, itu enggak. Wa bainama huwa radhiyallahu anhu jalisun ma'a ashabi idh ja'a al-Khidir alaihissalam mutamathilan fi surati Badawi. Loh. Kayak Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika mau diajari oleh malaikat Jibril tentang akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, wa akhbirni anis sa'ah. Hampir sama. Jadi Nabi Khidir ini yang mendatangi. Balya ibnu Mulkan. Lah kalau menurut saya, Thariqah saya, 4 tadi, aliman, muta'aliman, mustami'an, muhibban itu, Nabi Khidir itu sudah meninggal dunia. Balya ibnu Mulkan itu sudah meninggal dunia. Yang hidup itu jiwanya. Nabi Isa alaihissalam sudah meninggal dunia. Yang hidup jiwanya. Nabi Hud alaihissalam sudah meninggal dunia. Yang hidup jiwanya di alam keabadian, di dimensi yang lebih tinggi dari dimensi kita manusia.
Karena di sana waktunya tak terhingga dibandingkan dengan waktu yang berputar matahari yang kita kelilingi, kita tawafi bersama dengan 8 miliar penduduk di bumi. Setiap sehari semalamnya sampai setahunnya muter terus ketemu 365 hari itu. Setahun, 2 tahun dan seterusnya. Di sana perputaran waktu sangat lambat, ya, 1:1000. 1000 tahun sini, 1 hari sana. Nah, ini akan kita bahas pada waktu yang lain. Jadi ketemu langsung Nabi Khidir itu nyamar fi surati badui. Wala rosi zabid faqoma sayyiduna al-faqih wa akhadha zabid min rosi wa akalahu. Fa'ajabu wa sa'aluhu man huwa faqala Muhammad bin Ali al-Faqih al-Muqaddam menjawab Al-Khidir alaihissalam. Enak. Ketemu Nabi Khidir itu enak gitu. Ya karena waliullah tingkat tinggi ngalai si Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, inilah Thariqah Alawiyah. Kalau menurut Thariqah saya yang 4 itu tadi, bahwa Habib Umar bin Hafid itu perlu dinasihati. Bahkan di channel itu beliau dikatakan ad-dajjal. Mohon maaf, jangan nanti bisa lihat, nanti saya tampilkan di deskripsi. Ya. Ad-dajjal, as-sufiyah, di Hadramaut, al-alawiyah atau al-alawiyin di Hadramaut. Terus di situ sebelumnya kan ada ad-dajjal, penipu. Penipu. Jadi dajjal itu bisa menyaru ya seperti orang soleh, ya berjubah. Ya. Pertama-tama ngaku wali, orang soleh. Lalu setelah itu ngaku jadi nabi. Setelah itu ngaku jadi Tuhan. Itu bahayanya ya, dajjal abad ini dengan abad yang lalu itu berbeda orangnya. Dia adalah sebuah sistem yang masuk dalam setiap raga manusia. Di setiap masa, di setiap negara. Itu ada, dan bahkan perwakilan atau pengikut-pengikutnya juga ada di sekitar kita, para penipu-penipu itu. Mungkin demikian mukadimah singkat yang dapat kami sampaikan. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan tulisan tangan panjenengan, kita bahas bersama. Tadi itu saya ingat-ingat ya, masih ada tulisan panjenengannya, tapi gimana ya? Nah, ini saya akan minta persetujuan panjenengan bagaimana ya, nggak bisa ya. Apa tetap sebagian yang saya ingat saja saya bahas atau bagaimana? Ada Pak Pamungkas Pramana juga, ada Pak Joko, banyak, ada Pak Nur Indonesia yang mengatakan tentang masalah talak 100 kali kok nggak dibilang talak bain itu bagaimana ya? Banyak yang belum paham ya. Banyak yang belum paham. Beberapa hari ini saya itu sudah alhamdulillah mendamaikan ya. Beberapa keluarga yang berseteru dengan mertuanya, dengan membawa anaknya, alhamdulillah bisa damai kembali. Saya diminta untuk akad nikah ulang atau bangun nikah. Yang namanya bangun nikah itu bukan mengulang akad nikah. Bangun nikah itu mengaji tentang pernikahan. Tujuannya pernikahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu bagaimana itu. Itu namanya bangun nikah, bukan mengulangi nikah lagi nol supaya tidak mengarah ke bain, talak bain itu enggak. Nah, ini kadang-kadang salah kaprah. Salah kaprah. Jadi tidak sampai qabil tu nikahaha wa tazwijaha li nafsi bil maharil madhkur halan misalkan. Sah, tidak seperti itu. Jadi saya ada yang mengatakan saya ini sesat menyesatkan. Karena mengatakan kata-kata talak dari suami 100 kali kok nggak dianggap sebagai sah, talak bain kubra itu bagaimana? Semua apa yang saya sampaikan itu dipertanggungjawabkan. Saya ngaji kitab Bidayatul Hidayah ini sudah lama. Sejak saya masih usia 20 tahunan. Bidayatul Hidayah ini. Ini kitab yang merangkum tentang berbagai macam pendapat para ulama. Tidak hanya madzhabul arba'ah saja, tetapi juga mazhab-mazhab yang lain. Dari kalangan Dohiri, Syi'i, dan Sunni. Bahkan yang non ketiganya juga
dimaktub dalam kitab Bidayatul Hidayah ini. Untuk satu daro'e itu untuk menghindari kemafsadahan, kerusakan. Jadi apa yang dirumuskan oleh para ulama dalam hidup bernegara dan beragama di Indonesia ini sudah tepat. Hukum pernikahan di Indonesia ini tidak sepenuhnya mengadopsi hukum dari madzhabul arba'ah. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali saja. Tidak. Itu yang perlu kita ketahui. Kalau nikahnya mungkin mayoritas berdasarkan fikih madzhabul arba'ah. Tetapi kalau masalah perceraian itu iltifat ke mazhab Syi'i Ja'fari. Fikih Ja'fariyah itu banyak juga diadopsi oleh Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah. Jadi masalah talak ini ulama kita berijtihad, berpikir ya semampunya untuk menjaga kemaslahatan umat dan masyarakat Indonesia agar tidak mudah menghukumi talak terhadap ikatan mitsaqon ghalidho yang ada terbina ya pada umat Islam di Indonesia khususnya. Kalau ucapan talak jadi hancur sudah aturan hidup bernegara dan beragama ini. Oleh sebab itu, talak itu hanya sah. Jatuh talak bisa bila diucapkan di hadapan hakim pengadilan agama. Itu. Ada yang membantah saya, itulah sah menurut negara ya. Kalau menurut agama kan sudah talak bain kubro. Tidak seperti itu. Wa asyidu zawi adlin minkum itu bisa untuk arah masalah rujuk dan talak. Berarti ketika kita mengucapkan kata talak 100 kali terhadap istri kita tanpa disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki. Kalau menurut Imam Maliki nggak perlu adil keduanya, tetapi mayoritas mengatakan harus saksi yang adil menurut Imam Syafi'i. Yang adil itu yang benar-benar mau bersaksi, jangan saksi panggilan atau bayaran. Lah orang yang adil ya tidak pernah joget itu tadi, ya. Kalau kulina joget-joget itu tidak bisa dibuat menjadi saksi, baik saksi nikah ataupun saksi masalah, pidana atau perdata. Tidak bisa. Itu loh, Pak Nur Indonesia. Memang rumit, masalah cerai ini memang rumit. Kompilasi hukum Islam ya yang diterapkan di Indonesia ini sudah tepat untuk menjaga kemaslahatan hidup berbangsa dan bernegara. Cerai, talak diucapkan oleh seorang suami bisa sah jika dihadiri atau disaksikan di hadapan 2 orang laki-laki. Itu pun masih belum talak bain kubro, masih perlu proses ke sugro melalui pengadilan agama. Setelah pengadilan agama tidak berhasil memediasi kedua suami istri, ya, mendamaikannya, maka barulah diputuskan talak, keluar surat cerai itu. Nah, setelah putus talak cerai, keluar surat cerai, itu pun masih talak bain sugro. Bisa dirujuk kembali oleh mantan suaminya dengan membangun nikah lagi, mulai nol, tanpa harus ada mukhalil. Jadi harus ada akad nikah baru lagi. Ya harus ada mahar, ada wali, ya, ada saksi 2, ya laki-laki, ada mahar dan ijab kabul. Mengulangi nikah lagi tanpa harus ada mukhalil karena derajatnya masih talak bain sugro. Talak bain sugro. Nah, ini ngaji yang sangat berharga loh ya. Nggak ada ngaji seperti ini loh. Cari dimanapun nggak ada yang berani atau menyampaikan seperti saya ini.
Jadi masih talak bain suhro. Suami, mantan suami masih bisa rujuk kembali tanpa harus ada muhalil. Hatta tanggi hazau dan ghairah itu tidak perlu. Karena masih bain suhro. Bain suhro itu hampir sama seperti talak raj'i 1-2. Baru setelah keluarnya surat cerai sampai 3 kali suci atau salah satu kuru, ya orang sekarang menyebutkan ya 6 bulan lah ya, buat batas maksimal. Sudah tidak ada keinginan untuk rujuk kembali karena sudah fatal ya, kesalahan atau tidak bisa disatukan lah, mediasi sudah gagal lah, maka baru bisa dinikahi oleh laki-laki lain yang bernama muhalil itu. Hatta tanggi hazau dan ghairah itu diperlukan dan wajib ketika suami yang pertama mau kembali kepada istrinya itu. Mungkin demikian. Jadi ada kompilasi hukum Islam sesuai dengan undang-undang pernikahan kita yang ada di Indonesia ini berdasarkan ulama-ulama yang sudah alim dan alamah. Tidak hanya dari kalangan Nahdlatul Ulama saja, Muhammadiyah semua dilibatkan. Jadi jangan menyalahkan saya, ini kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam. Jadi tidak sesuai dengan kitab kuning, ya cari di kitab kuning manapun ya pasti sah talak gitu. Nggak ada. Saya belajar di pesantren 14 tahun itu ya bahwa itu sah talak gitu. Ya harus tinggal ngurus surat nikahnya saja dibatalkan lalu keluar surat cerai lalu benar-benar pisah lah. Ini kan berbahaya. Setiap tahun dalam setiap kabupaten di Indonesia ini banyak terjadi gugat cerai atau cerai gugat atau bahkan dari pihak istri ataupun suami. Tidak hanya suami saja yang bisa menggugat cerai istri, tapi istri pun dia juga gugat cerai suami. Macam-macam. Akhirnya apa? Semakin tambah ya jumlahnya. Nah ini bagaimana? Inilah yang diperlukan keterlibatan para kiai, para ustadz yang moderat, ya. Tidak hanya menggunakan kitab-kitab kuning saja ala madhibul arba'ah, tidak, tetapi mengkompilasikan hukum Islam yang ada, menggabungkan antara hukum-hukum Islam yang ada, dan bahkan kalau Nahdlatul Ulama misalkan mengatakan, fikih Ja'fari itu sesat, nggak bisa. Sekarang itu sudah lintas madhab, diskusi lintas agama, diskusi lintas madhab dan mengadopsi madhab yang lain. Bahkan Ibadi yang ada di Oman itu juga mengadopsi madhab Sunni. Madhab Al-Zahiri itu dulunya juga madhab Syafi'i. Sama saja, gitu loh. Yang penting bukan madhab Syi'i yang Rafidoh atau Rafidi atau yang gulat ya, atau yang ekstrim itu, yang sabus sahabat, misui sahabat, misui Sayyidatina Aisyah, hanya politik dinasti ala mereka yang menimbulkan misalkan Syiah Bahaiyah, misalkan Syiah yang mendirikan Yahudi itu loh, yang memang untuk memecah belah umat Islam. Itu okay, Pak Nur Indonesia. Terus ada lagi Pak Pamungkas Pramana. Nanti kita baca di sini aja deh. Mohon maaf deh. Nanti enggak kebagian gue. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Mohon maaf sekali lagi. Tolong maafkan saya. Saya banyak dosa dan salahnya. Telah menghilangkan tulisan panjenengan semua. Tetap semoga tulisan panjenengan masuk dalam memori, tercatat dalam buku catatan baik. Jenengan termasuk ashabul yamin, menerima catatan baik melalui tangan kanan panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Joko Nur, semoga acara ini diberikan kemudahan, amin. Matur suwun Pak Joko Nur doanya. Walaupun tadi sempat 5 menit gagal, bisa tampil kembali Pak Joko Nur. Matur suwun. Derek ngoseh nggih, sami-sami Pak Joko Nur dari Tangerang nggih. Pak Toto Bagaskoro Purwakarta hadir yai nggih, sami-sami monggo Pak Toto Bagaskoro. Bustanul 37 73 Bandung hadir yai nggih, sama-sama Pak Bustanul. Pak Joko Nur, semoga Allah Subhanahu memberikan kesehatan dan keselamatan kepada Kiai Nur Edi Salafi dan keluarga serta para santrinya di Polres Ar-Rahim Surabaya, amin nggih. Pak Joko Nur, saya dengan Gus Fahrul Razi, Bulu Lawang Malang ya, Ketua PBNU bagian keagamaan itu, saya merahasiakan diri. Karena apa? Mereka dia itu ngejar saya. Pondoknya mana? Abahnya siapa?
Kita ini sekarang sudah tidak boleh mengunggulkan diri. Saya anaknya kiai, seorang pembesar, tidak bisa. Sekarang zamannya beda. Gitu. Karena apa? Nanti kalau saya misalkan pondok saya ini diketahui oleh beliau Gus Fahru Rozi Bululawang Malang, nanti ini bukan pondok NU ini. Buktinya mana? Yang mengesahkan siapa? Setiap pondok-pondok NU yang ada di Indonesia dalam naungan Nahdlatul Ulama itu dalam kekuasaan saya. Lulusan pondok itu kalau mau studi lanjut ya ke Yaman sana itu harus Malaysia. Sekarang zamannya beda, Kang Fahru Rozi. Nggak bisa kita ini, kamu bapaknya siapa? Enggak. Sama-sama ayo berlomba-lomba dalam ketakwaan, dalam kebaikan. Begitu, Tadi Pak Joko Nur saya masih merahasiakan ya membentengi pesantren saya. Pak Triha, alhamdulillah bisa nyimak lagi. Alhamdulillah Pak Triha, matur suwun kesetiaannya menunggu walaupun terganggu. Pak Wasid Aulawi, assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Setia Budi, Bontang derek ngaos Yai gak? Bontang ini. Bontang itu sumber daya alamnya. Harusnya bisa dinikmati oleh semua umat manusia di Bontang dan sekitarnya, meluas sampai seluruh Indonesia. Karena di sana itu bukan milik warga Bontang saja, tapi milik seluruh rakyat. Tidak hanya Bontang ya, di Kendari, ya, di mana, di Papua, di Kalimantan itu surga sebenarnya, surga. Tapi kenapa kok Indonesia masih belum bisa merata surganya itu gara-gara apa? Ulah segelintir umat manusia yang serakah, ingin menguasai semuanya, korupsi itu, tembak mati saja. Rosokan keris, coba nggak dari nggak usah monggo Pak rosokan keris lah. Ini mungkin beliau seneng mengoleksi, ya, keris atau senjata zaman dahulu. Ya namanya kolektor itu kan ya termasuk hobi lah ya. Nggak boleh kita itu. Nanti kalau keris itu senjata apa? Sekarang senjata itu media, menggiring opini publik. Senjata sekarang itu ya drone ya keris dia memang. Ya dulunya seperti itu, membunuh jarak dekat. Gitu. Tapi ya namanya hobi. Orang itu kan yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Manusia di surga, dunia sampai di akhiratnya itu dikumpulkan dalam komunitasnya masing-masing. Tidak bisa kita meremehkan, mencemooh, karena bahagia itu letaknya bukan di mata, ya, tapi di hatinya mereka. Kenyamanan, ketenangan, kedamaian. Ketika para pecinta keris, misalkan kawan saya, seorang wartawan ya di Muhammad Ali Rahman nih, Gus Ali Rahman, Muhammad AR ya, itu senengannya ya keris tuh, walaupun beliau orang Madura senengannya keris, gitu. Ya nggak apa-apa namanya orang seneng. Jangan melarang orang bahagia. Oh, senengannya Vespa, kumpul, ngesot kayak mana? Itu bahagianya itu di situ. Jangan kita paido bahasa Jawanya, nggak sih paido. Karena kesukaannya seperti hobinya, itu namanya yuhsyarul mar'u ma'amanahba. Senengannya sholawat ya kumpul karungnya sholawat, senengannya tahlilan, senengannya ziarah kubur, ya senengannya macam-macam lah, komunitasnya masing-masing. Ya, kebahagiaan itu, surga itu ada di mana-mana, di dimensi yang sama frekuensi tetapi berbeda lokasi. Ya, itu namanya rosokan keris. Monggo nggih dari Jombang nggih. Tri Hendarti, dari nggak usah monggo Ibu Tri Hendarti. TK 2 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMU 3 tahun, S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 3 tahun, kena dawir Habib Yahudi langsung goblok permanen. Leres jenengan. Leres jenengan kayak Pak Hen, banyak orang. Jenengan masuk ahli matematika ini jenengan. Bener, ini masuk akal, logis apa yang jenengan sampaikan. Kena dawir Habib Yahudi langsung goblok permanen. Karena apa? Ya, hipnotis atau ilmu hipnoterapi, ilmu gendam itu tingkatannya kan macam-macam. Gendam yang paling sulit masuk itu gendam pengacara, jaksa ataupun Pak Hakim pengadilan. Itu wangel digendam, isane disandet. Jadi hakim, jaksa, pengacara itu berurusan dengan dunia di bawah dimensi kita, ya itu. Ya sewajar sering menerimanya ancaman-ancaman seperti itu. Biasa di pengadilan itu permainan mistik atau sihir itu ada. Jadi leres kalau sihir mengenai orang biasa pasti langsung kena. Apalagi kiai.
Kiai sekarang yang lugu-lugu pondok pesantren itu gampang di hipnotis itu. Gampang di hipnotis, kecuali kiai-kiai yang waspada. Kiai-kiai muda itu malah justru sulit karena mereka waspadanya tingkat tinggi. Gus Fuad Pleret itu kalau di hipnotis wangil itu malah. Karena apa? Bermain logika, nggak masuk akal, lo nggak diterima. Gus Fuad Pleret yang sering dihina Gus Habib Bahar sekalipun itu loh. Saya bela, beliau kawan saya, ya guru saya juga. Sahabat saya masih di bawah beliau, istrinya 4, saya 1. Saya nggak mampu ke tingkatan torekoh beliau yang 4 itu. Nah, tingkatannya 1:4 loh. Ya, jadi ilmu logika. Kalau hanya sugesti saja pasti kena, pasti kena. Kalau nggak percaya tanya Romi Rafael, tanya Uya Kuya, ya, tanya ke Kiai Nur Rahmat Asmawi Jepara. Kalau nggak percaya, goblok permanen. Gara-gara itu tadi, dindawiri Pak Habib. Karena apa? Ada sugesti cucu Nabi, darah Nabi, kualat, nggak dapat syafaat. Nah itu, Pak Syafir Indra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, izin, mari bertanya, Pak Yai, bagaimana tanggapan Anda terhadap kiai-kiai yang masih mengidolakan Habib-Habib dan masih mengakui mereka benar keturunan Nabi Muhammad SAW? Tanggapan saya, waalaikumsalam, Pak Syafir Indra, secara bertahap, lambat laun, ya, mereka, para kiai beliau-beliau ini harus sadar. Anda itu dikibuli, ya, ditipu, tapi tidak ngerti kalau ditipu. Sedang digiring ke dalam sumur untuk dimasukkan ke dalamnya. Gitu. Minimal itu tadi, ayo belajar bersama, open-minded lah. Para kiai itu ilmunya tidak mentok seperti dulu, nggak ada ilmu mentok itu nggak ada. Kiai harus belajar lagi, ininya begitu. Tolabul ilmi lagi, mempelajari ilmu-ilmu terbaru, diantaranya ilmu lama tapi baru dibuka sekarang ini, ilmu nasab, ilmu sejarah, ilmu manuskrip dan lain sebagainya. Jadi jangan lagi mengidolakan Habib-Habib. Wahai para kiaiku yang ada di Lirboyo Kediri, berikut alumni-alumni pesantren alumninya. Wahai kiai-kiaiku yang ada di Ploso, Mojo, Kediri, berikut alumni-alumni Al-Falahnya, Darussalam, yang Gontor, di mana-mana di seluruh Indonesia dan bahkan dunia. Hati-hati, hati-hati, ikhtiyat hati-hati. Sak bejo bejani wong kang lali, seluweh bejo wong kang eling lan waspada, fafirru ilallah. Banyaklah kita ulang menyerahkan segalanya kepada Allah. Tawakal, inni tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Jadi mereka jangan mudah. Kalau toh memang ada Habib yang mengaku sebagai durian Nabi, teliti dulu, tanyakan dulu dari mana marganya, terus seperti apa perilakunya, fakta di lapangan doktrinnya seperti apa, kaji dulu. Begitu Pak Saiful Indra. Sementara bagaimana tanggapan Anda terhadap kiai-kiai? Tanggapan saya adalah harusnya kiai-kiai sekarang open-minded, terbuka, tolabul ilmi, mengaji kembali, ya, dan harus mengedepankan logika, karena sekarang eranya ilmu dan teknologi ada. Kita berada di fase zaman yang berbeda. Pak Novan Disti, lanjutkan Kiai, ikut menyimak pencerahan setiap live, banyak berkah-berkah, amin. Matur suwun Pak Novan Disti, jenengan telah menyediakan paketan data ngaji 1,5 jam ini kan ya juga biaya. Semoga dibalas oleh Allah, dimudahkan untuk bisa membeli paketan. Ya, paketannya itu tidak kembali ke saya, tapi kembali ke panjenengan, mendapatkan keberkahan ilmu yang bermanfaat, maslahah untuk keluarga dan keturunan panjenengan. Sami-sami matur suwun juga Pak Novan Disti. Pak Joko Nur, semoga tidak ada gangguan lagi, ya. Kami sangat memakluminya, nggih. Matur suwun Pak Joko Nur, bisa memaklumi, nggih. Karena tidak sengaja Pak Joko Nur, kalau sengaja saya dosa. Berarti saya meremehkan amanah jenengan. Saya tidak sengaja, demi Allah, tidak sengaja. Saya sudah duduk 5 menit sebelum sudah duduk, saya siap. Karena apa? Saya ingin melatih diri saya dan juga para pemirsa panjenengan semua. Kita harus disiplin, kecuali ada undur itu tadi, nggih, disiplin. Tukul Arwana itu dulu itu sebelum acara dimulai itu sudah standby 1/2 jam di tempat. Terus itu beliau itu sukses. Semoga beliau diberikan kesembuhan oleh Allah. Tukul Arwana, nggih. Berikutnya Denis Naura. Salam takzim ya, nggih, sami-sami salam takzim
kami untuk panjenengan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kesehatan, amin, keimanan, ketakwaan sampai akhir hayatmu Kiai, amin amin matur suwun nggih. Semoga akhir hayat saya panjang umur, badane sinaoran jenengan panjang umur. Umur kok panjang. Nah, saya itu sering dibantah juga. Apakah umur itu bisa dipanjangkan? Bisa. Apa rezeki itu bisa ditambahkan? Bisa. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kaum itu tidak mau merubahnya sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Di antaranya adalah ilmu terbaru saat ini. Bagaimana kita bisa untuk bertahan hidup. Yang penting sekarang hidup itu kan bahagia dalam jangka waktu yang lama. Umur panjang gitu loh. Umur panjang. Sama seperti mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Muhammad atau Mahathir Muhammad. Umurnya berapa sekarang? Ayo. Raja Salman aja kalah. Hebat beliau. George Bush itu juga umurnya tua, tapi tidak renta. Orang yang sumber daya manusianya tinggi, itu akan selalu memperhatikan kesehatannya. Di antaranya nggak ngawur, berdasarkan yakin saja. Yo mati temen. Oh jelas punya penyakit darah tinggi kok makan sate kambing. Yo berarti bunuh diri. Jadi kita harus menghindari makanan yang merusak. Walatubu biaidikum ila tahlukah. Jangan jatuhkan dirimu ke dalam kerusakan. Ya haram akhirnya makan daging kambing itu haram bagi orang yang memiliki riwayat darah tinggi atau asam urat tinggi. Kita harus bisa menjaga. Umur itu bisa dipanjangkan. Standar hidup orang-orang yang hidup di negara maju ya, seperti di Korea Selatan, ya di Finlandia, Belanda, Luxembourg, ya itu 93 tahun. Itu. Lah kalau kita ini kan 77 tahun, itu pun tidak semua sama, 73 sampai 77 tahun kalau di Indonesia, harapan hidup di Indonesia. Kalau di Burundi, Afrika, yaitu harapan hidup itu sampai 49 tahun, terus mati. Nah, karena sumber daya manusianya rendah. Walaupun Somalia sumber daya alamnya melimpah, tapi karena sumber daya manusianya rendah, ya harapan hidup di Somalia juga rendah. 50 tahun di Somalia itu. Ya karena seringnya konflik itu. Nggih. Nggih begitu nggih. Sementara Segalo dihack itu. Nggih saya masa dihack nggih? Pas Segalo. Saya masih perlu belajar lagi nggih apa dihack nggih. Sampai admin saya itu bingung ini. Waduh bingung ya, mengecewakan itu kan ya dosa, mengecewakan orang. Kamu dipercaya kok malah khianat, itu alamatul munafik. Tidak tumina khona kan, ketika dipercaya malah khianat. Ya takutnya itu nggih Pak Segalo. Saya di admin saya, wah saya dikira ini main-main. Enggak. Saya tidak akan pernah menghapus tulisan panjenengan dengan sengaja. Ben bejane, alhamdulillah bisa live ya, alhamdulillah ben bejane nggih matur suwun. Kang Joko, buatan nopo-nopo yai, kami selalu semangat untuk menerima ilmu baru dan wawasan baru nggih sami-sami. Kalau memang ada ilmu baru yang sekiranya belum cocok, mari kita komunikasikan lagi, termasuk ilmu-ilmu tentang masalah cerai itu tadi. Ini perlu digemakan, digelurakan. Penting untuk ini zaman keterbukaan kok. Kang Joko. Maheswara, aku udah nulis banyak sesuai tema malah hilang ya. Ganti rugi ya, capek nulisnya. Ganti ruginya saya doakan Pak Maheswara, semoga rezekinya melimpah berkah, segala kesulitan diberikan kemudahan oleh Allah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dzurriyyah putra putrinya sholih sholihah, umurnya panjang sampai 120 tahun sehat. Walafiat Pak Maheswara nggih. Mohon maaf saya salah, walaupun tidak sengaja saya salah karena memang kesepakatan. Ya Allah, astagfirullah. Semoga Allah juga mengampuni panjenengan Pak Maheswara, Allah maghfir laka. Pak Saiful Indra, lantas bagaimana tanggapan, respon dan tingkah laku kita terhadap kiai di kampung kita yang satu-satu sudah terdoktrin Habib itu halu tersebut. Kami sebagai orang biasa harus bagaimana Pak Yai? Tetap berhati-hati, waspada. Hati-hati dan waspada, tetap Pak Saiful Indra nggih. Karena basiroh peninggal hati orang itu kan berbeda-beda, ada yang aktif, ada yang non-aktif. Lanjutnya termasuk yang aktif, yang non-aktif itu mari kita aktifkan. Hati-hati Pak Yai, Ustadz ya. Jamaah saya tadi keliling saya, sampai sore tadi itu saya masih keliling, menemui aba-aba haji yang ada di Pasuruan juga. Oh ternyata kamu gerombolan Kiai Imat, Kiai Kia. Saya akan menasihati begini loh Abah Haji,
Saya itu kalau salah ya salahkan. Saya selalu menampilkan data. Ya, jenengan coba lihat sendiri pengalaman Anda bagaimana ketika berada di hadapan para Habib Alawi yang muda-muda khususnya. Ternyata pengalamannya banyak. Sukan Dawid sama aja. Itu kan bukti ayat Allah yang tercipta di hadapan panjenengan, di depan mata. Memang seperti itu, gitu loh. Seperti itu. Nanti kalau diterus-teruskan sampai 50 tahun yang akan datang, hancur sudah. Indonesia ini nggak merdeka. Kelihatan luarnya saja merdeka tahun 45. Dalamnya ini tersiksa. Neraka. Karena surganya sudah diambil mereka. Kita disisain nerakanya saja. Nggih. Gitu nggih. Pak Warjito, Pandaan Gempol derek ngaos nggih. Monggo Pak Warjito. Hari Rabu saya keliling Pandaan Gempol. dari Ngoro itu ada dua, Ngoro Mojokerto dan Ngoro Jombang. Jadi jangan sampai salah paham nggih. Nanti Ngoro Mojokerto langsung ke Mojosari, Ngoro, Pandaan. Nggih. Tapi nyampe kalau Pandaan agak ngidul terus aku Gempol Bangil nggih. Nggih, sami-sami nggih Pak Rito. Habib YouTube bin Yahya. Surabaya Timur hadir Pak Kiai. Dongeng khurafat Pak Alawi ternyata banyak juga ya Pak Kiai. Kita doakan saja para muhibin supaya cepat sadar. Amin. Amin nggih Pak Habib YouTube bin Yahya. Ini namanya ini Habib YouTube bin Yahya. Kalau benar ini Habib YouTube bin Yahya berarti ya alhamdulillah nih. Dengan mendukung kami alhamdulillah tersun. Tetapi kalau jika dengan orang yang netral ya sama-sama kita berdoa semoga dongeng-dongeng khurafat itu tidak diterima lah ya oleh santri-santri jamaah. Kalau menurut saya mulai sekarang kalau ada kiai atau habib yang dongeng khurafat itu siapkan sandal atau sepatu, lemparkan ke mukanya saja. Ya, tapi tanyakan dulu kepada yang ahli. Ini apa dalilnya? Apa benar khurafat? Lah yang bikin cerita membaca surat Yasin 60.000 kali antara Maghrib dan Isya itu siapa? Ada kitabnya. Nah, itu kan berarti nggak masuk akal. Lu ngaku mau Yasin itu 10 menit ya, satu kali ya. Nah itu adalah 60.000 kali itu bagaimana? Gitu. Sampai ini ada rantai dari emas. Keluarga Habib Abdurrahman Al-Mudhor itu, aduh, ano-ano itu. Cerita-cerita kok kayak cerita apa ya zaman kuno dulu ini. Ini zaman merdeka kayak ngene kok. Habib YouTube. Lencai boncai. Sampai Kiai. Saya atas nama Wan Nur Hazmi bin Wan Ahmad mengucapkan selamat hari Idul Fitri walaupun mati dari Malaysia. Nggih, dari Lencai boncai Malaysia. Salam kami dari Indonesia untuk warga Malaysia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Saya ini budak Anda. Budak itu adik. Mungkin Pak Lencai boncai lebih tua dari saya. Saya adik. Budak itu adik. Nggih. Mari kita naik kereta ya, jalan-jalan di Surabaya. Monggo Pak Lencai Bonde jalan-jalan ke Surabaya, mampir ke gubuk saya. Nggih. Jadi beda bahasa. Sama seperti kiamat. Kiamat itu bangkit, nggak ada kiamat hancur itu nggak ada. Walaupun itu etimologi atau terminologinya nanti kita kumpulkan, kita temukan, kita kolaborasi, kita kompilasi. Ketemunya nanti seperti apa? Ya sesuai yang saya sampaikan. Nggih. Kiamat itu bukan hancur tapi bangkit. Joko Nur, Pak Joko Nur, ajaran mereka banyak halunya, khurafat saja menyedihkan. Saya sebenarnya itu sangat sedih. Ketika umat Islam itu nggak mampu bersaing dengan orang-orang non Muslim. Cina sudah bisa membuat drone sana, kita masih ziarah kubur, masih rombongan. Ya saya nggak itu, saya senang ziarah kubur, saya senang ziarah para wali, senang. Tapi jangan berlebihan lah, jangan berlebihan. Lawang Cina itu sudah bisa membuat alat seperti ini dengan memori besar ya, bisa terus upgrade setiap saat ya. Kita masih rombongan mohon maaf saya maafkan. Sini jarak kuburan, kayak ngelos kuburan diperindah, dipermegah. Aduh, kayak disembah koyok disembah, jangan koyok disembah. Saya itu kadang-kadang apa kayak gini ya peradaban Islamnya? Enggak, Islam itu tidak mengajarkan seperti itu. Syiah, Imamiyah, Itsna Asyriyah di Iran itu bisa maju gara-gara apa? Gara-gara sistem pemerintahannya. Ada pemimpin negara, Ayatullah Ali Khomeini, ada pemimpin pemerintahan. Gitu loh. Terus, bener-bener
semangat tolabul ilminya orang-orang Iran itu tinggi. Walaupun mereka ziarah, tapi ziarahnya sekedarnya, nggak sampai sujud-sujud, sampai nangis-nangis, sampai menjadi rutinitas yang berlebihan, itu enggak, gitu loh. Mereka ziarah ke imam-imam mereka itu. Jadi akhirnya tetap menyeimbangkan diri dengan teknologi terbaru. Coba bayangkan, drone sama rudal dikirim melewati 2 negara atau 3 negara. Dari Iran nih ke Israel. Ayo coba bayangkan. Coba bayangkan. Ada rudal jelajah jarak jauh dan jarak dekat. Ada rudal antar benua. Singapura itu rudalnya bisa jangkau Jakarta. Kita bisa apa? Di belakang Singapura ada Inggris. Ayo coba. Inggris itu Commonwealth bergabung dengan Selandia Baru dan Australia, Papua Nugini, bekas jajahan Inggris. Kita ini harus open-minded gitu loh. Santri-santri kita di pondok-pondok pesantren itu harus berubah. Jangan menggunakan ilmu tasawuf saja. Wis enom nerapno ilmu tasawuf. Waduh, nggak ada peradaban Indonesia ini, nggak maju. Ditindas terus kita ini nanti. Jadi bangsa jongos, bangsa budak. Anak-anak muda kita di pesantren itu, ayo open-minded deh, anak-anakku, santri-santriku semuanya. Jadi kalau ada yang mengkritik ya, untuk pesantren segitu ratusan tahun bisa membuat apa? Drone bisa ya. Tolong kritik itu terima dengan baik untuk membangun ya. Kritik membangun, bukan kritik menjatuhkan. Ya. Jadi gitu, karena anak-anak muda itu yang meneruskan perjuangan kita itu siapa nanti kalau nggak anak-anak muda kita, generasi muda. Lah santri-santrinya sudah didoktrin nyomi bekas tempat duduknya Habib, ziarah kubur berlebihan. Lah bagaimana? Ziarahnya makamnya Habib mengkultuskan. Yang aneh lagi itu ini tradisi para Habib Alawi. Ulang tahun ya Habib itu ulang tahunnya diajak untuk menziarahi leluhurnya dengan menari-nari dan terbang-terbangan. Ini bukan tradisi kita. Oh jenis ziarah kan eling mati, enggak, malah justru ziarah itu malah menari-nari. Di makamnya Mbah Hamid Pasuruan itu kalau pas sekolahnya itu ya bawa terbangan kayak acara Walimatul Urus itu, kayak acara mantenan. Di satu sisi, makamnya Habib-Habib ini, ketika non-Habib, ya orang-orang pribumi lah, umat Islam, kaum Nahdien yang suka ziarah, ya, khusyuk duduk bersimpuh di hadapan pusara atau makam megahnya para Habib itu. Di sisi yang lain, Habib-Habib muda itu kalau ziarah itu nggak duduk. Berdiri dengan anggunnya megang ini, terus meninggalkannya. Ini kayak Ndoro. Ndoro di hadapan para budaknya. Itu loh. Ayo bermain kritis, ya. Kritis. Berpikir kritis. Ya, berpikir kritis. Supaya kita bisa maju ke depan. Jadi saya harapkan pesantren-pesantren itu harus setara dengan perguruan tinggi. Kalau perguruan tinggi mampu menelurkan sarjana-sarjana yang ilmuwan, di kalangan pesantren juga harus ada ilmuwan yang mumpuni, mampu bersaing dalam kehidupan ini. Begitu Pak Muntasiro. Ikut namanya, semoga sehat selalu semuanya. Amin. Maturun. Lavoisier. Hati yang monggo. Yulianto. Tegal. Hadir yang di Tegal. Salam dari kami dari Surabaya untuk warga Tegal. Ada Jalan Al-Habsyi Al-Atos di sana. Oh ternyata begitu. Kenali ciri-ciri mursyid agar tak tertipu oleh mursyid palsu. Oh ternyata begitu. Memang begitu. Wa irsyadu ustadzin. Sebenarnya kan 6 ya. Cara mencari ilmu yang bisa berhasil itu. Ya. Ta'allam fa innal ilma ilmun alamun li ahlihi. Terus berikutnya ada keterangan tentang bagaimana cara memperoleh ilmu. Yani ada wa irsyad ustadzin wa tuli zamanin. Irsyad mursyid. Mursyid itu orang yang menunjukkan. Memang harus ada guru. Man lalahu syaikhun fa syaihu syaitonun. Barang siapa yang tidak memiliki guru, maka setan menjadi gurunya. Dalam arti hanya otak-atik gatuk-matuk saja. Misalkan ya, ini ada kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubro misalkan. Ora di gurokno maring orang yang mempunyai keahlian di bidangnya. Terus otak-atik akhirnya apa? Jadi gila. Jadi orang-orang yang gila jalannya ODGJ itu kemungkinan ada kesalahan fatal dalam mempraktekkan mujarobat atau hanya dengar-dengar saja. Itu. Wong ilmu itu intinya kan untuk membuat hidup manusia itu bahagia. Itu kan namanya ilmu yang bermanfaat.
Kalau ilmu membuat manusia tidak bahagia, untuk apa? Itu ilmu yang maldorot. Tinggalkan saja. Tinggalkan saja. Tak ma yuribu, ila ma la yuribu. Akhirnya di situ meragukan berarti waswas minasyaiton. Jadi jangan ngawur lah, harus ada guru yang mursyid. Begitu kita torekoh itu harus ada pembimbing yang benar-benar bisa praktis dalam torekoh metodenya lah dalam beragama ini. Sehingga tidak sampai ketinggalan urusan dunianya. Gitu. Kalau mursyid itu, wah, setiap hari kamu harus membaca sholawat nariyah 300 kali. Ya, mana sempat kerja. Akhirnya tertinggal saingan hidup di dunia. Jangan salahkan agama, salahkan metode yang diterapkan oleh mursyidnya. Itu nggih. Jadi mursyid itu jangan sampai mursyid palsu harus Pak ternyata begitu. Nggih. Pak Rahmat Saleh, Quran itu untuk umum, bukan buat pembesar saja, nggih. Quran itu untuk umum semuanya, semua tingkatan, baik yang awam, khawas atau khawasil khawas, semuanya sama. Intinya, summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi faminhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Quran itu umum untuk 3 tingkatan, yakni zalim li nafsihi, seperti saya ini orang zalim. Muqtasid itu pertengahan antara ya kebaikannya lah lebih baik, banyak kebaikannya. Dan sabiqun bil khairat, orang yang selalu bersegera dalam kebaikan, termasuk motto atau semboyan fastabiqul khairat itu. Jadi 3-tiganya ini. Jadi Quran itu untuk umum antara zalimul li nafsi, muqtasid dan sabiqun bil khairat, awam, khawas, khawasil khawas, atau umum, khusus, khususil khusus. Begitu kan para masalah. Aci Fauzi ini makanya nggih monggo sami Densing Inmun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Densing Inmun. Pak Joko Nur, ajaran mereka tidak ada dampak positifnya sama sekali. Babar blas ndobos tok. Nggih Pak Joko Nur nggih. Leres seperti itu nggih, karena ini zamannya kan zaman maju. Kita harus turut serta maju. Wong zamannya kita ini sudah melesat begitu cepat. Wong kereta saja sekarang kereta cepat Jakarta Bandung kok. Nanti Jakarta Surabaya, Bandung Surabaya, kereta cepat 2 jam sampai. Ya, selain pesawat lah ya. Masih cepat-cepat. Akses internet itu kalau sekarang lelet, memori cuma 2 giga, ROM-nya cuma 16 giga, itu nggak cepat. Sekarang nggak laku. Sekarang itu yang cepat. Ya, anehnya pengen sugih dengan cara yang cepat ya, ini enggak, nah itu akhirnya nipu ndawir itu, mau suka kudu soro, ini harus soro kerjaan gitu. Nah, kepengin cepet kayak sulapan gitu. Mas Dul, nanti kalau ada yang tidak percaya pasti bangsa budak bilang itu karomah wali, dia bisa tahu bol-bol jikam gitu. Memang begitu Mas Dul gitu. Karomah itu ada, saya percaya karomah itu ada. Karomah dulu dengan karomah sekarang itu beda. Mbah Sadiman, Wonogiri bisa menghijaukan gunung bukit-bukit sehingga bisa sepanjang tahun ada air mengalir melimpah untuk pertanian, untuk peternakan, untuk perikanan, untuk kemanusiaan. Itulah waliullah. Oh, kalau Wonogiri, gitu loh. Jadi waliullah itu, wah saya bisa mendatangkan rantai emas dari langit, nggak terbukti. Ada cerita lagi nyanggul gitu dapat emas. Apa? Kalau ceritanya Mbah Sunan Kalijogo dengan Ki Ageng Pandanarang ya, Dipati Semarang, Asmi Arang-arang itu cerita dulu. Sama seperti Mbah Sunan Bonang dengan Mbah Sunan Kalijogo ketika ada pohon aren itu ya, buah aren apa namanya? Buah aren itu ya, dipukul jadi emas. Itu kemungkinan bagian daripada hipnoterapi gitu loh, untuk menyadarkan itu. Apakah setelah ditinggalkan tetap jadi emas yang enggak ya berubah lagi jadi ya pohon buahnya aren itu. Buah aren itu namanya apa? Kolang kaling. Kolang kaling, bukan kong kalingkong. Kolang kaling. Pasir sepanjang pantai itu oleh Romi Rafael itu bisa dibuat menjadi emas kok. Bisa 10 orang langsung serentak bisa matanya itu berubah, itu emas. Iya, itu emas. Muhyiddin selama ini juga disulap di hadapan itu cucu Nabi, di hadapan itu cucu Nabi, matanya diwalik, kornea mata putih itu hilang, tinggal hitamnya. Akhirnya itu cucu Nabi masuk dalam memori otak, turun ke sanubari,
menjadi sugesti. Itu loh. Jadi ya seperti itulah Pak Masdul. Karomah itu ada. Ahlussunnah wal Jamaah percaya karomah itu ada. Gitu loh. Jadi kalau sekarang karomah modern sekarang ini ya seperti apa ya? Ya mungkin Pak B.J. Habibie, bukan Habib loh ya. Burhanuddin Yusuf Habibie almarhum, bukan Habib. Tapi Habibie itu juga termasuk memiliki karomah. Karomahnya apa? Bisa menciptakan helikopter. Nah, itu karomah yang Allah anugerahkan untuk Pak Burhanuddin Yusuf Habibie. Bung Karno ya punya karomah. Bukan karomah tongkatnya itu enggak, karomah bisa menyatukan perbedaan di awal-awal mendirikan bangsa, bapak bangsa ini. Karena dulu itu orang ya banyak sultan-sultan di Sumatera Selatan, Sumatera Timur, Sumatera Utara dulu itu berontak, nggak mau gabung, ya. Termasuk Kesultanan Pontianak itu juga nggak mau gabung, ingin negaranya bagian, negara bagian. Tapi Pak Karno memaksa. NKRI didukung Pak Hatta yang dengan diplomasinya di Den Haag itu mampu menyadarkan para raja-raja. Raja-raja itu takut tidak punya kekuasaan. Itu akhirnya berhasil ya ditaklukkan oleh Pak Karno. Makanya Imam Bukhari ya di Bukhara sana itu siapa yang minta dibersihkan? Ya Pak Karno. Ini karomah. Di Arab Saudi generasi tahun 50-an, 60-an yang itu di sana percaya ada pohon Soekarno namanya di sana. Di Arab itu pohon Soekarno. Pak Karno itu bercita-cita ingin menjadikan Makkah itu yang tandus menjadi rindang. Ada pohon Soekarno di sana. Bukan pohon Gorkot, ya, pohon Soekarno. Pak Karno itu waliullah juga, itu karomah namanya. Pak Harto juga punya karomah, walaupun ada yang mengatakan menfitnah. Ya wajar lah ya. Antara pecinta dan pembenci itu ya pasti tetap ada. Nih, begitu Mas Dul. Wan Muhammad Fauzi Wan Idris, Malaysia, Johor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua dari Johor, Malaysia. Dulu di Johor, Wan Muhammad Fauzi Wan Idris. Ada seorang mufti ya dari Pak Alawi, jadi Alwi Al-Haddad. Alwi bin Thohir Al-Haddad. Malaysia, terima kasih KRT Norehia Adinegoro atas mengambil penyampaian kuliah untuk umat Islam di Nusantara ini. Terima kasih sami-sami. Wan Muhammad Fauzi Wan Idris, salam dari kami Surabaya untuk warga Malaysia, bahkan Brunei Darussalam sana, Filipina, ya, Amanillah atau Manila, begitu juga Singapura, ya, begitu juga Thailand sana, Patani sana, salam dari kami untuk panjenengan. Ben bejane, Alifa Alesa, hancurman, semua hancurkan, semua makam palsu Habib di Nusantara, murnikan makam pahlawan waliullah Nusantara. Justru Bung Tomo itu ya termasuk waliullah, Bung Karno itu waliullah. Jadi waliullah itu tidak hanya yang bagian spiritual saja. Selama ini kita kadang-kadang salah dalam mempersepsikan, memahami, ya, menyimpulkan. Setiap orang yang berjasa itu ada waliullah yang mastur, ada waliullah yang masyhur. Yang mastur itu coba pejuang-pejuang kita itu ditembaki Inggris Gurkha, ditembaki Belanda, dicincang, dibunuh, ditugeli kepalanya, itu ya waliullah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka semua hidup di alam dimensi di atas kita karena mati syahid dibunuh oleh Belanda. Itu waliullah yang mastur tak terkenal. Ada yang masyhur tapi ada yang mastur. Oleh sebab itu jangan berlebihan ketika kita menziarahi makam-makam yang dari Hadrami sana. Itu makam Habib mesti wali, belum tentu. Habib itu selalu obral wali kutub. Kutub itu diobral kayak kutub utara, kutub selatan gitu loh. Ini mau menciptakan kutub lagi, kutub timur dan kutub barat. Wali kutub cucu, wali kutub. Kalau ngomong itu muanis gitu loh, saya itu heran nih. Terlatih gitu loh, hipnoterapinya itu kelas tinggi, heran loh. Wali kutub itu kutub. Ya kutub, kayak beruang kutub kadang-kadang itu. Dan bejani, mohon penjelasannya, Yai. Kenapa negara yang banyak Habibnya menjadi negara miskin dan menganut paham komunis seperti Yaman, Yai? Padahal negara Arab lainnya relatif makmur, bahkan sangat makmur. Yaman Selatan itu satu-satunya negara komunis di Timur Tengah. Kiblatnya ke Rusia atau Uni Soviet dulu itu. Termasuk ayahandanya dari Habib Ali Al-Jufri itu termasuk pimpinan dari Partai Komunis Yaman Selatan. Jadi jangan mudah percaya. Habib Ali Al-Jufri Al-Husaini, jangan mudah percaya dengan
kostum, dengan kostum. Ya kalau ada kebenarannya silakan dipakai. Habib Umar bin Hafid pun kalau ada benarnya ya dipakai, siapapun lah, nggak masalah. Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf kalau memang ceramah ada kebenarannya tentang birrul walidain, tentang sholat, tentang hidup berdampingan, kerukunan, ambil aja, nggak apa-apa. Tapi kalau ndawir, mulai tinggalkan saja. Tinggalkan saja. Banyak negara di Timur Tengah itu yang makmur, misalkan Uni Emirat Arab, Bahrain, ya, di antaranya negara-negara Oman itu juga maju. Yaman ini kenapa gegeran terus sejak dulu, rebutan kekuasaan di Yaman itu. Bahkan provinsi Hadramaut itu banyak diperebutkan. Ya kode Islami, tidak hanya dinasti Fatimiyah Ubaidillah Al-Mahdi saja, tetapi juga dinasti Utsmaniyah, Turki Utsmani itu juga memperebutkan Yaman. Sampai kenapa ada Yaman Selatan dan ada Yaman Utara, itu gara-gara Yaman Utara dikuasai oleh kekhalifahan Turki Utsmani sampai Saudi Arabia. Kalau di bagian selatan itu karena letak geografisnya itu strategis, pelabuhan, termasuk untuk masuk ke dalam Laut Merah. Ada Selat Babil Mandeb itu kan termasuk jalur perdagangan ya, yang lebih singkat daripada muter benua Afrika dari Asia ke Eropa. Lewat situ lah, itu harus dikuasai. Maka Inggris yang menguasai Yaman Selatan, termasuk pelabuhan Aden itu. Jadi itu sejarahnya. Jadi kalau di bagian selatan Yaman Selatan sampai sekarang kayak sama maju-maju, ya gara-gara memang ya itu banyak habibnya, nggak ada berkahnya. Toh misalkan Rasulullah bersabda Yaman itu penduduknya itu bukan Yaman yang secara geografis, itu Yaman orang-orang Ansor itu. Jadi ya harus belajar mustalah hadis dulu, asbabul wurudnya itu seperti apa. Buktinya Tarim itu didoakan oleh sahabat Abu Bakar itu dulu, sekarang sudah 1400 tahun lebih kok, ya beda. Tarim lihatlah perang saudara, ya seluruh Yaman dari utara ataupun selatan, perebutan kekuasaan. Rebutan angpau, rebutan apem, rebutan kue kekuasaan. Ya, jadi kalau banyak habibnya nggak tambah berkah. Di Indonesia ini surganya warga nggak tambah berkah, tambah bermasalah. Negara Arab lainnya itu makmur itu nggak mengunggulkan diri, karena kalau banyak habib di Indonesia ini justru tambah membawa banyak masalah. Apa masalahnya? Itu kasta-kasta itu merendahkan satu sama lainnya, menipu satu sama lainnya untuk bertahan hidup. Hukum rimba seperti hukumnya hewan itu. Siapa yang kuat, dia yang menang, dia yang berkuasa. Aceh Fauzi, penjajah harus diusir dari Indonesia, nggih. Penjajah gaya baru, nggih. Oh ternyata begitu. Kalau agama dah dijadikan industri cari duit, mursyid pun bakal dipalsukan demi duit. Nabi syiar hartanya buat syiar dan bebaskan budak. Kalau kanjeng Nabi kita Muhammad SAW itu hartanya untuk umat, bukan mengambil harta dari umat. Itu cara membuktikan kebenaran seorang penganjur agama. Gitu. Kalau memang penganjur agama itu memiliki kekayaan misalkan, ya jangan disuudoni ini dari menipu umat, kan dia kan bekerja. Saya ini bekerja. Saya seorang sedikit-sedikit pengusaha dan seorang pegawai juga. Misalkan saya punya mobil, ya saya punya rumah, saya punya aset properti misalkan, itu amanah titipan dari Allah. Untuk apa ya? Untuk umat. Saya gunakan untuk umat, bukan untuk saya secara pribadi. Yang saya makan itu cuma berapa? Sama-sama. Makan ya satu sendok. Nggak mungkin 3 sendok langsung masuk, nggak mungkin. Ya satu sendok. Ya kita harus berbagi, gitu loh. Berbagi kebahagiaan. Jangan serakah 277 triliun dimakan sendiri seanak putune. Itu namanya serakah. Hatta zurutumul makobir itu. Nggih, Pak, ternyata begitu. Jadi bedanya seperti itu, nggih. Lah, misalkan ini pegawai kok bisa kaya? Pegawai itu bisa membaca suasana. Ya. Walaupun banyak hutangnya. Sehingga ketika dia membeli satu tanah 10 tahun berikutnya dia jual itu untungnya 300%. Sehingga bisa kaya dia. Itu. Jadi kekayaannya itu bukan korupsi, bukan korupsi. Ini bagi yang memiliki SK-SK itu biasanya kan mesti masuk ya,
masuk masuk ke bank mestinya ya gitu, utang biasa itu menunggu kenaikan golongan. Pak Ahmad Saleh, mungkin kalau di sini kuburan dan petilasan, di kuburan dan petilasan itu nggak perlu di sembah-sembah atau dikultuskan berlebihan lah, di keramik, di porselin sedemikian rupa. Ini tradisi Yahudi kan seperti itu. Sudah dilarang oleh Rasulullah SAW, jangan jadikan kuburan kalian seperti masjid. Enggak seperti itu. Justru malah lebih ramai kuburan daripada masjidnya. Wan MD, Wan Idris, Lencai Boncai Malaysia di mana? Nggih, monggo nanti kenalan nggih. Lencai Boncai sama Wan Muhammad Fauzi Wan Idris. Kalau Wan itu kayak betul Wan Sehan nggih. Wan itu memang panggilannya di sana itu seperti itu, Wan nggih. Ikhwan. Ahmad Sunandar, Habib Yaman, jangan dusta di antara Habib tes DNA dulu nggih. Pak Ahmad Sunandar, kita sudah menganjurkan tes DNA, tapi tetap dibantah. Bantahan mereka seperti ini. Kalau mereka menuntut saya tes DNA, maka kamu juga harus tes DNA. Kamu nanti bukan keturunan Nabi Adam, keturunan monyet. Saya malah dituduh kayak gitu ya. Dituduh balik. Lempar batu malah itu balik lempar ya. Ya, nah, ini namanya ingin menframing. Kita yang menuntut mereka tes DNA, kok malah disuruh untuk tes DNA dulu. Saya kan nggak mengaku sebagai keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lah, mereka mengaku sebagai keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dimasalahkan itu gitu. Jadi mereka nggak tahu poinnya yang dipermasalahkan. Pak Afif Alam Arsyad. Assalamualaikum Pak Yai. Kulo dikirimi file bentuk PDF rencang kulo alumni Sarang yang berjudul Nasab Pak Alawi dan Wali Songo final tahun 2024. Pripun niki Yai menurut panjenengan? Pak Afif Alam Arsyad. Siapa pengarangnya? Siapa mu'alifnya? Pak Afif Alam Arsyad. Kalau pengarangnya adalah Gus Najib Maimun, jangan dipercaya. Gus Najib Maimun itu kitabnya hanya internal Pak Alawi saja. Ya. Nanti menuduh kalau Pak Alawi dinafikan berarti Wali Songo dinafikan, kurang belajar, kurang lengkap referensinya. Saya dituntut oleh Alap Mataram untuk menampilkan kitab yang menerangkan tentang kedatangan para Habib Pak Alawi itu. Ya nanti akan kita kirim ke beliau Alap Mataram, Solo, Sukoharjo, Wonogiri sana. Jadi jangan mudah percaya. Dengan file PDF yang dikirim ke panjenengan dengan alumni Sarang yang berjudul Nasab Pak Alawi dan Wali Songo final tahun 2024. Kalau memang finalnya itu final yang positif nggak masalah, tapi kalau final-final yang negatif ya jangan dipercaya, jangan mudah dipercaya. Nanti kita bahas, tolong kirimkan ke saya Pak Alif Alam Arsyad, PDF-nya saya akan kaji. Beliau Gus Aziz Jazuli juga sudah pernah memberedilnya kok itu. Ibu Mami Tata, ngapain Rasulullah ziarah ke makam Nabi Hud? Mereka sudah berada di alam yang sama. Logikanya seperti itu, Mami Tata. Nah ini kan namanya keyakinan sepihak, klaim-klaim sepihak, Sufiyah atau Thariqah Alawiyah, Kauda Alawi itu. Ya, memang sukanya begitu, Mami Tata. Ngarang-ngarang yang tidak sesuai dengan kenyataan. Bukan Nabi kok ziarah, enggak usah ziarah ke Nabi Hud, itu kan dekat, Surabaya, Kanjeng Nabi itu tawaf mengelilingi Surabaya. Mungkin ya muter dari Surabaya Utara, muter Surabaya Timur, Surabaya Selatan, terus Surabaya Barat, lalu ke Surabaya Pusat, mungkin muter monumen Tugu Pahlawan itu mungkin. Yang bilang itu siapa? Ya Habib Pak Alawi. Jadi Kanjeng Nabi itu sering tawaf di Surabaya. Itu mereka ada buktinya. Oh banyak. Karena mereka seperti itu. Wangsa Nusantara, waspada adu domba pecah belah yang dilakukan mereka. Sekarang sudah memanipulasi sejarah Nusantara tentang Aji Soko, Perang Bubat, dan lain-lain. Dari Wangsa Nusantara, kita harus kembali membongkar sejarah-sejarah yang sudah kadung dipelajari oleh anak didik kita. Ini saatnya keterbukaan informasi. Bukan berarti membingungkan, tidak membingungkan. Update informasi terkini. Karena apa? Eranya sudah berbeda dengan sekarang ini kan abad 21, dulu abad 20. Sekarang abad 15, dulu abad 14. Sekarang harus lebih terbuka lagi. Termasuk diantaranya ilmu-ilmu yang ada. Jadi informasi ini bisa berubah-ubah. Pada saat Pak Harto berkuasa, Pak Karno itu buruk citranya. Tetapi sekarang setelah Pak Harto jatuh, Pak Karno kembali naik citranya. Itulah perubahan. Ya.
Di antara kitab karangan Abu Fida, Said Abdul Fida, Said Fathi dari Amman Yordania, itu mengisbat mazhabnya Ubaidillah Al-Mahdi dinasti Fatimiyah sampai Rasulullah, padahal Ibnu Hazm Al-Andalusi menjatuhkan, membatalkan. Nah, ini namanya update ilmu terbaru, pengetahuan terbaru, informasi terbaru. Nggih, begitu nggih. Yusuf Maulana petaan nggih. Jarang nggih, Bang, karena sudah dikode saya masih ini nganyang. Jarang nggih, Bang. Yang ditakoni Habib Alawi itu 3 hal. 1, tes Kiai Imad dan kawan-kawan, tes DNA bila para pribumi pada tobat dan sadar sehingga menjauhi Habib, itu yang sangat ditakoni oleh kaum Habib Alawi. Nggih, 3 ini nggih. Pak Jarang nggih, Bang. Nggih. Insik Enbon. Afif Al-Marsad sudah dibahas sama Gus Jazuli. Oh, nggih. Monggo dilihat channelnya Gus Aziz Jazuli, nggih. Monggo dilihat, sudah dibahas oleh beliau. Ini karena tulisannya cukup banyak. Oh, ternyata begitu, ada ayat, siapa yang ingin jumpa denganku, aku akan menjumpainya. Caranya ada ayatnya. Hai jiwa-jiwa yang tenang, datanglah padaku. Nabi menenangkan jiwa di Gua Hira. Nah, ini ternyata begitu. Menyampaikan seperti ini. Memang zaman dulu itu Rasulullah SAW pernah uzlah di Gua Hira. Kebiasaan orang Arab itu asli, kalau keturunan Jawa Nusantara ya seperti Rasulullah SAW. Nabi Ibrahim itu keturunan Jawa, bukan orang Jawa keturunan Kentura. Istrinya Nabi Ibrahim itu kebalik, itu teori yang kebalik. Justru kebiasaan uzlah, ya puasa, itu kan orang-orang Nusantara, orang Nusantara diadopsi oleh orang-orang Indian, orang-orang Mesir kuno, Yunani, bahkan orang-orang Mesopotamia, orang-orang Yaban atau Jepang atau China itu. Jadi kita supaya bisa hening ya dalam cipta, maka tenangkanlah jiwa. Bahkan Allah sendiri memanggil indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu kan tidak hanya khusus untuk yang husnul khotimah saja, tetapi yang hidup istiqomah dalam karomah, dipanggil indah oleh Allah yang Maha Rahmah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jika kita dalam hidup ini mampu memanage nafsu kita, amarah, sufiyah, walawamah, itu semua kendalikan, arahkan ke mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini adalah tujuan kita semua menjadi manusia yang sempurna, insan kamil, ya. Ilmu kita ilmu yang yakin, ainul yang yakin, dan hakul yang yakin. Kita ma'rifatullah dalam artian mengenal Allah di atas segalanya, memposisikan Tuhan di atas segala makhluknya, ciptaannya. Akhirnya kita bisa sesuai dengan tasawuf kelas tinggi ya, bahwa ketika kita mau mengenal Allah secara luas, maka kenalilah dirimu sendiri, karena di dalam dirimu ini ada jagat kecil, ya, mikrokosmos, dan di luar dirimu ada makrokosmos, sehingga antara jagat kecil dan jagat besar, internal eksternal ini bisa nyambung, kita bisa menyatu dengan alam. Inilah yang namanya hidup yang istiqomah dalam karomah dan maunah, meninggal dalam kondisi husnul khotimah, jannah hasanah fid dunya dan jannah hasanah fil akhirah. Closing statementnya adalah bahwa ziarah Nabi Hud setiap tahunnya dilakukan oleh para kaum sufi Yaman, diantaranya para Habib Alawi yang ada di sana, dan sebagian yang dari sini, yang katanya dihadiri oleh Nabi. Dan juga waktu ziarah ke makam Zambal, makam Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam, Habib-Habib mereka di sana, Ali Khalid Rizam, dan lain-lainnya, itu Rasulullah ikut serta berziarah ke sana. Itu adalah keyakinan tarekoh, ya, yang tidak muktabaroh, ya, yang ghairul muktabaroh. Kalau toh memang itu diyakini oleh mereka seperti itu, tidak selayaknya untuk disampaikan kepada komunitas di luar komunitas mereka. Nanti dibully habis-habisan oleh eksternal komunitas mereka. Nah, termasuk kita ini hanya mengingatkan kepada beliau yang terhormat Habib Umar bin Hafid, tirulah Sayyidina Umar bin Khattab, tirulah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ya.
beliau berdua bukan seorang ahli tasawuf, tapi manfaatnya lebih luas, lebih besar untuk umat ini. Tirulah tirulah Raja atau Sultan Umar bin Abdul Aziz dan sahabat Umar bin Khattab. Jangan menjadi Umar bin Hafid yang selalu tidak mencerdaskan umat, tapi membuat umat ini tambah bodoh, membodohi umat. Jika ada yang kurang berkenan dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan. Begitu juga mohon maaf kepada para habib dan muhibinnya. Semoga panjenengan sadar semua. Ambillah dan anggaplah apa yang saya sampaikan ini pahit sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit. Walafu minkum, wallahu a'lamu bis-shawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.